Halo semuanya, pada video sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang Ausbildung di Jerman yang dibawakan oleh salah satu alumni dari kampus saya mengajar. Pada hari ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi apa itu Ausbildung dan bagaimana kelanjutannya dari Ausbildung tersebut. Apakah teman-teman yang ikut Ausbildung tersebut mudah untuk bekerja di Jerman atau seperti apa? Untuk itu kita akan berbicara dengan salah satu teman saya yang sudah saya kenal sejak lama, yaitu Nurul. Halo Nurul, apa kabar? Halo Heriwa, alhamdulillah kabar baik. Ya, jadi Nurul ini adalah salah satu adik kelas saya ketika saya belajar di SMA 7 Bandung. Saya juga belajar di kelas bahasa Jerman dengan beberapa guru yang juga sampai saat ini saya masih berhubungan baik. Dan Nurul adalah salah satu juga alumni dari SMA tersebut dan belajar bahasa Jerman. Iya betul. Oke, dari saat itu sampai sekarang masih aktif berarti bahasa Jermannya ya? Alhamdulillah masih kepake banget. Ya, mungkin dulu bisa cerita nanti ya bagaimana mulai dari awal belajar bahasa Jerman tersebut kemudian bisa sampai ke Jerman saat ini. Iya. Jadi dulu tuh yang tadi udah Heriwa bilang, saya sekolah di SMA 7 Bandung. Nah kebetulan di sana itu ada jurusan bahasa dan ada bahasa Jermannya. Mulai tertarik dari situ. Setelah lulus SMA, saya lanjut kuliah di STB Aya Pariaba Bandung dan mengambil jurusan bahasa Jerman juga. Seperti itu. Setelah lulus kuliah, pokoknya begitu lulus kuliah itu saya langsung berangkat ke Jerman untuk ngambil program au pair terlebih dahulu. Setelah itu baru ngambil Ausbildung. Ausbildung ya, jadi di tahun berapa itu? 2016 kalau 2016. Ausbildungnya. Kalau ke Jermannya sendiri saya di tahun 2014. Berarti setelah lulus kuliah tadi Nurul memutuskan untuk pergi ke Jerman untuk mengikuti program au pair ya? Iya. Au pair itu biasanya selama 1 tahun ya? Ya kalau untuk formalnya itu sebetulnya selama 1 tahun. Iya. Cuman karena saya dapat tawaran dari keluarga saya untuk, maksudnya dari keluarga gas familia saya untuk tinggal dengan mereka, dengan catatan saya disekolahkan bahasa Jerman di intensif Sprachschule seperti itu. Ya. Tapi pada saat awal memutuskan pergi ke Jerman setelah lulus kuliah itu memang ada ide untuk mengikuti program Ausbildung seperti yang saat ini memang sekarang ini sedang tren sepertinya di kalangan anak muda Indonesia. Mereka ingin pergi ke Jerman salah satunya untuk mengikuti program Ausbildung dan kita bisa tanya banyak barangkali meskipun sekarang Nurul sudah tidak Ausbildung lagi ya. Udah selesai, alhamdulillah udah selesai. Oke. Ya mungkin bisa diceritakan seperti apa itu Ausbildung sedikit karena di video sebelumnya juga saya sudah meminta informasi sedikit tentang Ausbildung seperti apa itu, tapi mungkin ada sedikit informasi lainnya yang barangkali bisa kita gali ya. Jadi dulu itu sebetulnya belum kepikiran sama sekali untuk ngambil Ausbildung. Jadi begitu kuliah itu udah pernah dengar program Ausbildung itu apa dan seperti apa. Jadi dulu itu sebetulnya mau kuliah, cuman satu dan lain hal akhirnya memutuskan untuk Ausbildung karena saya cari banyak info terlebih dahulu seperti apa sih program Ausbildung itu. Dan bener tadi kata Heriwa, jadi Ausbildung itu tuh sekarang kan lagi tren nih di Indonesia dan masih banyak orang yang salah pengertian apa itu Ausbildung gitu. Saya bukan expertin tapi mau mencoba menjelaskan apa itu Ausbildung gitu ya. Jadi Ausbildung sendiri itu bukan S1, bukan studium, bukan itulah ya. Jadi itu tuh sekolah kejuruan. Disebutnya berufliche Ausbildung. Nah, Ausbildung sendiri itu ada 2 jenis. Ada schulische Ausbildung sama duale berufliche Ausbildung. Itu 2 yang berbeda sekali. Hampir sama cuman berbeda gitu. Nah, dari 2 jenis Ausbildung itu kebanyakan durasinya itu 2 sampai 3 tahun. Seperti itu. Banyak yang nanya kan, itu sama ya sama S1 dapat gelar S1 juga ya? Itu enggak. Jadi beda. Jadi statusnya Ausbildung itu tuh di bawah S1 di atas D3 karena kalau kita mau ngambil Ausbildung itu minimal kita harus punya ijazah SMA. Jadi durasi Ausbildung ini, kedua jenis Ausbildung itu hampir sama sebetulnya, dari 2 sampai 3 tahun. Bahkan ada yang sampai 4 tahun. Cuman jarang dan aku kurang tahu itu jurusan Ausbildungnya apa ya.
Nah, si Ausbildung ini tuh banyak yang nanya kan, ini tuh sama ya sama S1 atau misalnya berarti kan itu kayak SMK di Indonesia. Itu salah juga. Jadi posisinya itu karena kan kalau mau SMK di Indonesia itu kan minimal ijazahnya SMP. Betul. Sedangkan kalau Ausbildung itu minimal ijazahnya SMK atau SMA. Jadi itu tuh kayak kalau mau disamakan kayak D3 tapi bukan nggak dapat gelar gitu. Seperti itu. Ya, tapi waktu itu kan Nurul sendiri sudah lulus dari S1 ya, dari STB Ayam Pari Aba, kemudian sebelumnya tentu saja belajar bahasa Jerman di sana. Apakah tidak sayang dengan ijazah tersebut? Banyak yang bilang kayak gitu, cuman ya karena kan belajar tuh kan nggak harus ada batasan ya. Jadi bukan berarti aku tuh mundur. Jadi dari S1 nih udah lulus S1 di Indonesia terus ambil Ausbildung, bukan berarti mundur, tapi menurut aku sendiri tuh aku malah jadi maju gitu. Dengan wawasan yang baru. Dengan wawasan yang baru, dengan bidang yang baru seperti itu. Bidangnya apa Ausbildung saat itu? Saya ngambil bidang kesehatan. Ya, jadi perawat. Banyak sekali diperlukan ya saat itu oleh pemerintah Jerman karena tenaga medis di bidang kesehatan memang sangat minim. Iya, betul sekali. Nah, makanya banyak sekarang Ausbildung tuh lagi tren gitu di Indonesia dengan iming-iming ini, iming-iming itu, seperti itu. Tapi kan dulu S1-nya kan katakanlah dari jurusan bahasa, kemudian atau di sekolah pun kan jurusan bahasa bukan IPA. Kemudian pada saat Ausbildung sekarang mengambil bidang yang sangat jauh berbeda. Itu bagaimana untuk menyiasatinya? Bisa dibilang emang agak susah untuk saya gitu ya, karena kan saya datang dari jurusan bahasa, bukan dari anak IPA yang udah kenal biologi itu apa, cuman kan sedikit banyaknya pernah belajar biologi juga lah ya di SMP atau SMA awal gitu. Cuman di sini itu untuk jadi perawat itu kita belajar benar-benar dari nol lagi. Kita belajar lagi sistem anatomi misalnya ini ya, sistem anatomi dari awal lagi. Cuman tidak akan sedalam kayak kita mau ngambil kuliah medicine, jadi hanya overflashnya aja. Jadi hanya cangkangnya saja seperti gitu itu, ya, kalau sebutir telur. Jadi tetapi dari nol itu jadi selama 3 tahun itu sudah banyak sekali ilmu yang didapat ya. Iya, banyak banget. Iya, dan tidak hanya teori saja di lembaga belajarnya, tapi juga terjun ke lapangan atau Iya, betul. Karena jadi sebetulnya itu jurusan kesehatan itu masuknya ke Schulische Ausbildung. Jadi kita ada disebutnya Schulblock. Lalu kita juga pergi ke Einrichtung atau ke tempat praktek kita. Kalau saya kebetulan dulu ditempatkan di salah satu klinik Altenpflege. Jadi untuk Altenheim. Apa itu Altenheim? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti panti jompo. Panti jompo untuk orang lansia. Untuk orang lansia, ya seperti itu. Cuman jangan dibayangkan seperti di Indonesia kondisinya ya. Tidak bisa dibandingkan seperti itu ya. Jadi apple to apple-nya tidak bisa seperti itu ya. Jadi pada saat menempuh Ausbildung selama kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun itu jadi ada teori, kemudian ada prakteknya langsung ya. Lalu ada ujian juga tentunya. Ujiannya itu kapan, di terakhir saja kah atau setiap blok itu tadi? Setiap blok. Kalau misalnya yang teorinya itu biasanya setiap habis satu tema itu kita akan ada ujian, tergantung. Kalau misalnya temanya hanya sedikit, isi temanya akan langsung di akhir. Tapi kalau temanya banyak itu biasanya dibagi 2. Ada ujian tel 1 sama ujian tel 2, dan kita juga harus mengikuti disebutnya Zwischenprüfung. Nanti ada am endanya juga ada kayak Examprüfungnya kayak gitu, karena Ausbildungnya itu tuh diawasi juga oleh Behörde. Seperti itu. Ya, jadi lembaga-lembaga pemerintahan seperti itu ya yang menaungi Ausbildung. Betul. Jadi tidak seperti di sekolah-sekolah swasta atau di lembaga untuk tenaga kerja, mengirim tenaga kerja ke luar negeri seperti itu ya. Jadi tidak ada pengawasan sama sekali, tapi justru sebaliknya ya, itu diawasi oleh lembaga seperti itu. Kalau misalnya contohnya kalau misalnya kita kurang nih, ada nilai yang kurang dari yang Zwischenprüfungnya, nanti akan masuk ke pertimbangan apakah aku bisa masuk ke Examprüfung atau Endprüfung nanti gitu. Jadi itu dilihat. Lihat kehadirannya pun dilihat sama Behörde. Kalau saya kurang dari berapa jam, karena kan dalam 1 tahun itu kita punya minimal jamnya ya. Jam keseluruhan dari teori dan
jam keseluruhan dari praktek. Kalau misalnya tidak memenuhi itu tidak bisa ikut exam proof. Jadi dua-duanya dilihat Iya, ya. betul. Jadi teorinya juga apakah sudah cukup menguasai, prakteknya apalagi Iya. ya pada saat di lapangan. Dan tentu saja tidak hanya guru atau pengajar yang juga di sana yang berperan ya, tetapi juga barangkali pada saat di lapangan kan juga bertemu dengan apakah itu misalnya di bawah manajer atau dokter di sana ya kan? Iya. Ya. Tergantung tempat prakteknya di mana. Kalau saya dulu itu tempat intinya itu di Altenheim yang tadi gitu. Cuman selama kita 3 tahun Ausbildung itu kita diwajibkan untuk mengikuti praktik di luar tempat kita yang tetap, bisa dibilang seperti itu. Nah, yang wajibnya itu adalah kalau di bidang kesehatan ada Ambulantendienst dan juga ke rumah sakit. Kalau kita posisinya bukan kerja di rumah sakit ya. Nah, aku dulu ngambil Ambulantendienst dan juga ngambil rumah sakit di dua stasiun rumah sakit dulu saya ngambil praktek seperti itu. Dan tempat bekerja sekarang itu ada hubungannya dengan tempat praktek dulu atau bagaimana? Tempat saya kerja sekarang itu tempat dulu saya Ausbildung. Jadi saya menetap di situ dulu. Jadi kemungkinan besar memang ketika seseorang ikut program Ausbildung dan praktik di salah satu tempat gitu ya, itu kemungkinan besar kita bisa masuk kerja di sana juga atau bagaimana? Bisa juga, bisa diambil juga sama Einrichtung tersebut ya. Yenah ya kalau misalnya kitanya rajin atau misalnya ibaratnya kepake gitu, apa ya disebutnya ya. Ya, kepake sama bos seperti itu dan kualifikasi kita masuk gitu seperti itu dan kemungkinan untuk diterimanya lebih besar. Dan tempat tersebut sedang memerlukan tenaga kerja juga. Iya. Ya. Jadi kemudahan tersebut bisa didapatkan oleh si Azubi yang ya sudah lulus tentunya ya dari eksamennya tadi atau ujiannya tadi.